Selamat siang untuk kita semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model pembelajaran. Saya sebagai moderator, perkenalkan saya Ronarinda Melani Mutasoid. Saya Rizky Rani Berginting. Saya Elizabeth Juneti Pardede. Saya Novita Sarisiombi. Saya Tatia Dinata Saragi. Baik, kami akan langsung mempresentasikan hasil analisis kami dan juga diskusi kami mengenai model pembelajaran. Kepada Saudari Rizky Kairani Berginting, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami, adapun model desain instruksional yang paling relevan dengan kasus peserta didik yang kurang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas, yaitu model pembelajaran berbasis ADDA yang dapat dirancang melalui 5 tahap. Yang pertama, pada tahap analisis, guru dan tim instruksional perlu mengidentifikasi penyebab rendahnya partisipasi siswa. Faktor yang mungkin muncul adalah motivasi belajar yang rendah, kurangnya variasi aktivitas, keterbatasan akses teknologi, atau metode pembelajaran yang terlalu monoton. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap desain. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terstruktur. Yang ketiga, tahap pengembangan yang berfokus pada pembuatan materi yang variatif dan menarik. Materi berupa video singkat, modul digital, kuis interaktif, dan lembar kerja digital yang diintegrasikan ke LMS dengan jadwal rilis teratur. Adapun fitur tambahan seperti gratifikasi dan forum refleksi di program agar peserta didik terdorong aktif dalam mengikuti pembelajaran. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizky Kairani Berginting. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada rekan saya, Elizabeth Pardede. Baik, terima kasih kepada moderator. Tadi sudah dijelaskan tahap 1, 2, dan 3 oleh teman saya Rizky Kairani. Yang selanjutnya yaitu ada tahap 4, yaitu implementasi, yaitu memastikan rancangan dijalankan dalam kegiatan nyata. LMS dijadikan pusat aktivitas, webinar sinkron untuk diskusi langsung, forum untuk refleksi, maupun kuis online untuk latihan, serta proyek kelompok untuk kolaborasi. Yang kelima itu ada tahap terakhir, yaitu evaluasi. Nah, di evaluasi ini dilakukan secara formatif dan sumatif. Evaluasi formatif itu berupa kuis mingguan, refleksi singkat, dan feedback otomatis untuk memantau progres. Evaluasi sumatif itu berupa proyek akhir dan presentasi kelompok. Nah, dengan demikian integrasi ADDA ini menjadi solusi komprehensif untuk mengatasi masalah rendahnya interaksi peserta. ADDA memberikan kerangka sistematis, sedangkan LMS menyediakan ekosistem pembelajaran yang mendukung distribusi materi, interaksi kolaboratif, monitoring progres, dan evaluasi otomatis. Kombinasi keduanya menjadikan pembelajaran lebih terstruktur, fleksibel, interaktif, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik secara nyata. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materinya dari rekan saya Elizabeth Pardede. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada rekan saya Novita Sarisiombi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu peran dan dukungan LMS dalam implementasi sosial. Dalam konteks kasus sekolah yang sudah menggunakan LMS, namun peserta didik kurang aktif. Nah, LMS tidak sekedar berfungsi sebagai wadah teknologi, tetapi sebagai ekosistem pembelajaran yang menyatukan distribusi materi, interaksi sosial, monitoring progres, dan evaluasi otomatis. Nah, yang pertama itu distribusi materi. LMS memastikan semua peserta memiliki akses yang sama terhadap modul, video, dan bahan bacaan. Yang kedua itu interaksi kolaboratif. Melalui forum diskusi, chat, dan ruang kerja kelompok, LMS mendorong peserta didik untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan membangun pemahaman bersama. Nah, yang ketiga itu monitoring progres. LMS mencatat kehadiran, aktivitas, dan hasil kuis peserta secara otomatis. Nah, yang terakhir itu evaluasi otomatis. Tes online,
digital dan feedback instan membuat proses evaluasi lebih cepat, transparan, dan objektif. Nah, dengan dukungan LMS, implementasi sosial dapat dalam pembelajaran daring maupun bauran menjadi lebih terstruktur, transparan, efisien, dan interaktif. Baik, sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Novita Sari Sihombing. Untuk materi selanjutnya yang sekaligus menjadi materi terakhir, saya persilakan kepada rekan saya Tatia Dinata Saragi. Baik, terima kasih. Adapun selanjutnya adalah justifikasi pemilihan model ADDA. Justifikasi pemilihan model ADDA dalam kasus sekolah yang sudah menggunakan LMS namun peserta didik kurang aktif mengikuti kegiatan di dalamnya. Dapat dijelaskan secara luas sebagai berikut. 1. Dari sisi relevansi masalah, ADDA sangat tepat karena tahap analisis memungkinkan guru mengidentifikasi akar persoalan rendahnya interaksi peserta. Dengan analisis mendalam, penyebab seperti motivasi belajar yang rendah, keterbatasan akses teknologi, atau metode pembelajaran yang monoton dapat ditemukan sehingga solusi yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata. Yang kedua, dari segi perancangan strategi, ADDA memberi kerangka sistematis untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas, metode yang variatif, serta media yang relevan. Misalnya, kombinasi metode sinkron webinar, diskusi langsung, dan asinkron. Forum, LMS, modul digital dapat meningkatkan fleksibilitas sekaligus memperkuat interaksi peserta. Yang ketiga, pada tahap pengembangan materi, ADDA mendorong pembuatan materi yang menarik dan terintegrasi ke LMS. Materi berupa video, kuis interaktif, dan lembar kerja digital tidak hanya memperkaya pengalaman belajar, tetapi juga memotivasi peserta didik melalui fitur gamifikasi seperti badge dan poin. Yang keempat, dari sisi implementasi, ADDA memastikan rancangan benar-benar dijalankan bentuk kegiatan nyata. Yang kelima, pada tahap evaluasi berkelanjutan, ADDA menyediakan mekanisme untuk menilai aktivitas pembelajaran baik secara formatif maupun sumatif. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materinya dari rekan saya Tatia Dinata Saragi. Oke, semuanya teman-teman dan juga ibu dosen, demikian persentase dari kelompok 4 mengenai analisis model pembelajaran yang tepat untuk sebuah kasus, di mana dalam analisis ini untuk kasus yang kami pilih, kami menggunakan model pembelajaran ADDA. Demikian presentasi kami. Untuk lebih dan kurang kami dari kelompok 4 memohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.